Apa itu sebenarnya? Kadaluarsa itu kan kalau makanan kalau di kan ada itu jatuh tempo itu ada tanggal itu. Jadi kalau makanan ini jatuh tempo sampai tanggalnya, tapi sudah lewat tanggalnya tidak bisa lagi itu. Oh. Abang tahu nggak apa yang dilakukan kalau produk kadaluarsa itu tidak kadaluarsa? Nah, langkah-langkah yang diambil. Ya kayak itu seperti ini kan, kalau kadaluarsa itu dia sudah karena menjadi penyakit lah untuk kesehatan kita kan. Jadi kalau kita juga semestinya kita menjadi mendapat penyakit kesehatan kita kan. Apa karena barang itu sudah rusak kayak ini kan Abang tidak tahu ya, apa itu produk kadaluarsa. Mungkin Ada nih kerjaannya, ada nih tugas pokok, ingin bertanya kepada kakak sebagai pelaku usaha, apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Maka pada pertanyaan ini kak, apa itu pelaku usaha di bidang jasa? Menjual atau menawarkan produk pelayanan dalam bentuk pelayanan. Contohnya seperti kami yang lagi buka bengkel dan menawarkan barang yang ditetapkan. Bang, mohon waktunya sebentar bang. ya bang. Perkenalkan, nama saya Heri. Kalau boleh tahu nama abang siapa? Nama saya Aldo, Oh, nama abang Abdul. Abang sini ngapain ya bang? jadi ke bengkel perbaiki. Oh, kebetulan bang, kami di sini ada tugas dari mata kuliah perlindungan konsumen. Jadi saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi bang. Ya bang. Jadi saya mau bertanya ke abang, boleh? Boleh bang. Oh, pertanyaan pertama bang, apa yang abang ketahui tentang produk kadaluarsa? Produk kadaluarsa adalah produk yang dimana sudah melewati batas waktu nilai kualitas dari suatu barang bang. Atau produk Berarti kualitas barang sudah tidak layak pakai lagi sudah gitu, bang? tidak layak pakai lagi. Jadi kalau abang tahu apa itu produk kadaluarsa, jadi bang, apa yang abang lakukan kalau misalnya abang mendapatkan makanan atau mendapatkan barang yang kadaluarsa? Biasanya kalau makanan sih saya buang bang, karena memang menurut saya itu udah nggak berkualitas dan tidak bermutu lagi. Oh, abang tidak ada inisiatif untuk komplain apa gimana gitu? Kalau komplain yang namanya barang ya bang, apalagi kalau kita beli satuan dan itu harganya sedikit atau kecil, buat apa dikomplain bang? Kecuali kalau misalkan barangnya yang besar baru bisa dikomplain. Tapi abang sebelumnya tahu kalau misalnya produk makanan itu komplainnya kemana gitu? Apakah harus ke kantor polisi atau ke biro bidang jasa hukum kayak seperti BPOM gitu? Biasanya kalau barang yang kadaluarsa, komplainnya biasanya ke tempat kita di mana beli barang tersebut. Oh. Ya. Terima kasih Iya, bang atas waktunya. Oke bang, sama-sama bang. Semoga hari-hari abang menyenangkan dan motornya cepat terbaiki bang. Makasih bang. Terima kasih bang. Saya dari mahasiswa hukum Jambi. Kebetulan kami ada tugas untuk perihal perlindungan dokumen. Nah, jadi di sini kami bertanya di malam Jumat ini itu kalau ada barang kadaluarsa itu diapakan? Kalau ada barang kadaluarsa itu kita retur sebelum dia kan ada batas waktu. Misalkan ini
dari segi bidang usaha yang kami jalani, terutama di bidang elektro dan barang-barang jualan kami, itu adalah produk yang sudah out of date, maksudnya sudah ketinggalan, di mana pangsa pasar atau konsumen bisa dibilang tidak menginginkan atau tidak ada minat terhadap produk tersebut. Nah, barang-barang tersebut bisa dicontohkan misalnya aksesoris handphone yang model lama atau ketinggalan zaman, di mana konsumen sudah tidak minat lagi dengan tipe atau corak atau motif dari aksesoris handphone tersebut, misalnya case atau anti gores model lama. Nah, selain itu juga produk kadaluarsa dari produk yang kami jual biasanya adalah handphone yang model zaman dulu, di mana sekarang peminatnya udah kira begitu. Pertanyaan berikutnya ya Bang, apakah elektronik bermasalah bisa dikomplain? Bisa sih sebenarnya, kami menyediakan jasa garansi ya. Nah, ada 2 tipe garansi yang kami sediakan kalau dari barang elektronik yang dijual. Pertama, garansi resmi dari pabrikan, contoh handphone baru seperti ini. Kalau misalnya ada kendala, ada garansi selama 1 tahun. Itu bisa langsung komplain ke service center resmi dari pihak vendor HP yang bersangkutan, misalnya Xiaomi ke service center Xiaomi langsung. Yang kedua, garansi bisa dari toko kami sendiri. Misalnya kami kan menyediakan jasa servis HP. Nah, servis HP itu jasa yang kami kerjakan, itu kami garansi selama ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang 5 hari, tergantung dari jenis kerusakan. Nah, jadi konsumen tidak khawatir kalau HP-nya ada kendala, bisa datang aja ke sini lagi, bisa kita bantu. Pertanyaan terakhir ya Bang ya, apakah itu pelaku usaha di bidang jasa? Pelaku usaha di bidang jasa, yakni pelaku usaha yang dia menjual jasa yang diberikan ke konsumen, sehingga kita dapat bayaran dari konsumen atas jasa yang kita berikan, jasa atau manfaat yang kita berikan. Contoh, ada orang handphonenya rusak, minta dibenerin sama kita perbaiki sampai hidup normal kembali. Pembeli mendapatkan manfaat dari hasil jasa kita, HP-nya jadi normal kembali. Kita mendapatkan bayaran atas jasa yang kita berikan, manfaat yang diberikan. Dari HP-nya tadi rusak, sekarang sudah bisa. Nah, itu salah satu contoh jasa pelaku usaha di bidang jasa. Jadi jasa itu yang kita jual, bukan barang. Ya. Masalahnya ya Bang ya. Oke. Pertanyaan Iya. berikutnya. Perkenalkan Bang, Ya Bang, nama saya Heri Simanjuntak. Nama Bang siapa Bang? Muhammad Untung Bang. Oh, Muhammad Untung. Dipanggil Bang Untung Bang ya? Boleh Bang. Oh, jadi saya dapat tugas kuliah Bang. Iya Bang. Jadi saya disuruh mewawancarai masyarakat biasa, pelaku usaha, pelaku bidang jasa, dan konsumen Bang. Iya. Saya ada mau bertanya seputar hukum perlindungan konsumen Bang. Apakah boleh Bang? Boleh Bang. Oh, jadi saya pertama kali ingin mau bertanya masalah apa itu produk kadaluarsa Bang? Kalau menurut saya Bang, produk kadaluarsa itu produk yang sudah tidak bisa dipakai lagi karena masa expirednya sudah habis Bang. Jadi tidak bisa digunakan lagi Bang. Oh, jadi kalau misalnya Abang mendapatkan produk kadaluarsa nih Bang, Iya Bang. apa yang Abang lakukan? Ya seandainya kita dapat produk yang kadaluarsa, kita bisa komplain ke pelaku usaha yang dimana kita membeli produk itu Bang. Oh, berarti Abang komplainnya ke pelaku usaha Bang ya? Iya Bang. Bukan ke kantor polisi Bang? Bukan Bang, langsung ke pelaku usahanya Oh. Bang. Karena kan kita beli barangnya dari situ Bang. Oh, dan ini Bang, Iya Bang. jika misalnya nih Abang mau beli elektronik Bang, Iya Bang. tetapi pas udah sampai rumah Bang, produk elektronik yang Abang beli ini bermasalah Bang, apa bisa Abang komplain juga Bang? Kalau menurut aku sih Bang, bisa sih Bang. Karena kan dalam produk elektronik itu ada surat garansi Bang. Jadi kita tinggal tunjukin surat garansinya juga. Apalagi kalau kita baru beli barang, itu biasanya ada kwitansi pembayaran Bang. Langsung kita kasih aja kwitansinya ke toko barangnya itu Bang. Berarti bisa dikomplain lagi tuh Bang ya? Bisa Bang. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Bang, apa yang Abang tahu tentang pelayanan publik Bang?
kalau pelayanan publik itu gimana ya bang? Itu suatu pelayanan yang ditujukan ke masyarakat umum bang. Contohnya dalam pelayanan bidang atau jasa bang. Yang memberikan pelayanan siapa bang? Contoh kayak saya, ya saya lah yang beri pelayanan jasa bang. Pertanyaan selanjutnya nih bang. Pertanyaan terakhir mungkin bang. Apa itu pelaku usaha di bidang jasa bang? Kalau menurut saya itu pelaku di bidang jasa ya bang. Itu seseorang yang melaksanakan pekerjaannya pakai menggunakan jasanya sendiri bang. Apakah abang termasuk di bidang jasa bang? Sepertinya iya bang. Karena pakai tenaga saya sendiri bang bekerja bang. Untuk orang lain begitu. Pertanyaannya cuma sekian bang. Iya. Terima kasih atas waktunya bang. Iya bang. Semoga lancar tarikannya bang. Oke bang. Makasih bang. Oke bang. Permisi Kak, saya mahasiswi dari Universitas Jambi, Fakultas Ilmu Hukum, ingin bertanya tentang perlindungan konsumen terkait apa itu produk kadaluarsa. Produk kadaluarsa itu sendiri adalah produk yang nggak layak lagi dipakai ya. Itu mungkin kalau dalam bentuk barang ataupun makanan itu nggak bisa dipakai lagi karena kadaluarsa kadaluarsa itu kan fungsinya untuk tenggat waktu penggunaan ya. Jadi kalau misalnya udah lewat dari tangannya berarti nggak bisa digunakan lagi. Jika kakak punya barang elektronik yang bermasalah, apakah itu bisa dikomplain? Tentu bisa ya, karena kita kan sebagai konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan barang yang layak untuk bisa dipakai. Jadi kalau mempunyai permasalahan itu kita bisa langsung komunikasikan ke pelaku usaha itu sendiri biar kita bisa gunain kartu garansinya atau wanitanya gitu. Oke, selanjutnya apa kakak tahu itu pelayanan publik? Pelayanan publik ya, mungkin itu ya kayak orang yang bisa menggunakan jasanya gitu ya. Menggunakan jasanya seperti kayak guru gitu ya dek ya? Apa gimana? Saya kurang paham juga soalnya tentang iya baik, nggak apa kak. Lanjut aja, apa kakak tahu itu pelaku usaha di bidang jasa? Iya mungkin yang sebut tadi mungkin kayak dokter, guru itu kan dia menggunakan jasanya. Terima kasih kak atas jawabannya. Ya. Kak, saya perkenalkan dulu, nama saya Runi Melani dari Universitas Jambi, Prodi Ilmu Hukum, ingin berwawancara menanyai kakak tentang perlindungan konsumen yang terkait langsung aja ke pertanyaannya ya kak. Apakah itu produk kadaluarsa? Setahu kami produk kadaluarsa itu produk yang sudah tidak layak dipakai karena masa expirednya itu sudah habis gitu. Jika kakak punya barang elektronik yang bermasalah, apakah kita bisa komplain? Tentu saja bisa kak, soalnya kan kita kan sebagai pembeli gitu kan kak, kan kita berhak menerima barang yang layak dipakai. Jadi kalau misalkan ada barang yang rusak atau masalah gitu, kita berhak komplain ke petugas yang jasa tersebut kak. Apakah kakak tahu tentang pelayanan publik? Pelayanan publik itu kami segala bentuk pelayanan publik, baik itu dalam bentuk bidang jasa apalagi kak. Oke, langsung saja ya kak. Kalau pelaku usaha bidang jasa, apakah kakak tahu? Pelaku usaha jasa kami kurang tahu sih kak, tapi contohnya itu mungkin seperti jasa tukang jahit gitu. Makasih kak. Halo bang, kenalin aku dari mahasiswa Fakultas Hukum Unja. Sebelumnya namaku yang Sandi. Nama bang siapa bang? Nama saya Samuel. Oh Samuel. Iya. Bang, ingin bertanya bang, abang tahu nggak apa itu produk kadaluarsa?
Kalau menurut aku ya, produk kadaluarsa itu produk atau barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi atau dikonsumsi karena masa berlaku atau masa simpan barang tersebut sudah habis. Jika abang membeli produk kadaluarsa, langkah yang abang ambil apa? Kalau misalnya ya saya membeli produk kadaluarsa gitu, misalnya saya beli dari toko sembako gitu, saya kembalikan lagi ke distributornya. Oh, berarti abang kembalikan ke pelaku usahanya? Iya. Oh, begitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih bang, abang tahu nggak apa itu pelayanan publik? Kalau pelayanan publik ya, pelayanan publik itu menurut saya kalau bentuk pelayanan baik berupa jasa atau barang yang diberikan pemerintah untuk menunjang kenyamanan publik, kayaknya kayak mode transportasi gitu. Oh gitu, jasa ya bang? Iya. Jasa transportasi umum seperti itu ya. Nah, kalau pelaku bidang usaha itu abang tahu nggak apa? Kalau pelaku bidang usaha itu orang-orang yang berperan dalam melakukan pelayanan jasa gitu, kayak apa ya, kayak supir, terus tukang pangkas kayak gitu. Begitu. Kayak ini ya bang ya, contohnya kayak Shopee gitu ya. Iya. Penyedia Iya. jasa transportasi untuk antar kota. Pulau. Oke. Mungkin segitu dulu bang. Pertanyaan dari saya. Terima kasih bang ya mau menjawab pertanyaan saya. Kalau ini sering ganggu ya orang. Iya, nggak apa-apa. Jadi Andre kesini ada tujuan dan latar belakangnya. Sebelumnya Andre boleh nggak izin nanya sedikit nih terkait perlindungan konsumen di bagian usaha atau pelaku usaha. Iya, nggak apa-apa. Mau nanya apa tuh? Sebelumnya kan Andre tahu kalau Yusnita itu pernah sebagai pelaku usaha. Nah, menurut Yusnita itu produk kadaluarsa itu apa? Produk kadaluarsa ya? Ini aku pemahamanku sebagai masyarakat umum aja. Kalau produk usaha ini kan dia bentuknya mungkin lebih ke barang. Nah, ini mungkin barang yang melewati batas waktu expired, berarti barangnya itu udah nggak bagus kualitinya gitu. Mungkin itu kali kalau pemahaman dasar aku gitu. Nah, Yusnita ini kan pernah sebagai pelaku usaha dong. Berarti ada dong pihak yang komplain atau minta ganti rugi atas kerusakan atau barangnya mungkin tidak bagus lagi sampai ke tangan mereka. Oke. Yusnita gimana? Kalau barang expired sih aku nggak pernah ya kalau untuk ngasih ke konsumen. Tapi kalau barang yang rusak itu pernah. Nah, makanya bentuk usaha aku ini kan bentuknya masih UMKM juga. Kalau memang udah bagus usahanya kan ya biasanya ada nomor sebagai call center gitu ya. Kalau aku sendiri sih nyantumin nomor, tapi itu nomor pribadi memang belum nomor bisnis. Nah, itu sebagai bentuk upaya aku sebagai pengusaha kecil-kecilan lah ya. Kalau memang ada pengaduan bisa lewat WhatsApp gitu. Selain untuk pesan ulang bisa juga untuk pengaduan barang yang rusak tadi contohnya. Gitu. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya, menurut Yusnita pelayanan publik itu apa? Pelayanan publik ya. Kalau pelayanan publik sendiri ini kan bentuknya lebih berarti ke pelayanan ya. Pelayanan bentuknya jasa. Nah, sebagai pelaku jasanya ini mungkin lebih ke instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara publik, berarti secara masyarakat umum. Jadi pelayanan yang diberikan ke masyarakat umum. Itu mungkin kalau pengetahuan minim aku gitu terkait itu. Nah, saya udah jawab sebelumnya. Dari pandangan Yusnita sendiri, pelaku usaha di bidang jasa itu apa? Kalau pelaku usaha di bidang jasa ini lebih ke pengertiannya dulu ya. Kalau pengertiannya sendiri berarti dia orang yang memberikan pelayanan yang bentuknya berupa jasa. Mungkin lebih ke contohnya misalnya kalau di bidang kesehatan, kebetulan saya sendiri kan kuliahnya di bidang kesehatan ya. Contohnya mungkin ke dokter atau ke perawat, itu mereka memang menjual jasa di bidang kesehatan gitu. Atau kalau bentuk sederhana lainnya seperti tukang ojek gitu. Mungkin itu kalau dari aku. Nah, sebelumnya kan ada barang kadaluarsa, itu berarti itu lebih ke makanan produk ya. Kalau untuk elektronik sendiri itu ada jaminannya nggak? Kalau misalnya ada kerusakan, mungkin masyarakat yang membeli bisa komplain, itu gimana? Oke. Kalau barang elektronik ya, ini aku kan karena bukan penjual barang elektronik, lebih ke makanan, makanya lebih mudah untuk mendeteksi barang itu kadaluarsa atau enggak. Kalau elektronik ini kan lebih ke kerusakan ya. Nah, yang aku tahu biasanya dari perusahaan yang memang profesional itu dia menyediakan semacam garansi dari produknya. Nah, pasti kalau produk-produk yang dari perusahaan besar itu juga ada yang aku bilang tadi, call center. Jadi kalau ada kerusakan bisa dihubungi biar garansinya diklaim gitu. Mungkin kayak gitu bentuk upayanya.
Terima kasih Ustaz semuanya atas waktunya. Oke, sama-sama Andre. Ya, Oke.